Seorang wanita muda telah meninggal dan pihak berwenang mengatakan bahwa pelakunya, menurut laporan, adalah ayah pacarnya. Whitney Robeson tampaknya sedang menjalani kehidupan impiannya. Dia baru saja lulus kuliah, baru memulai karirnya, seluruh hidupnya masih di depan mata. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana dia meninggal? Awalnya, tampaknya ini adalah sebuah kecelakaan. Tetapi sekarang polisi di Alabama menjatuhkan beberapa tuduhan serius terhadap seorang ayah yang menurut pengacaranya tidak bersalah dan merupakan pria terhormat, bukan seorang penjahat. Apa yang tampaknya telah berubah sehingga membuat penyelidikan ini berjalan ke arah yang mengejutkan? Kami sedang mengulas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Selama kurang lebih 2 bulan, kematian seorang wanita bernama Whitney Robeson tampak seperti sebuah kecelakaan. Dia ditembak dan dibunuh di rumah pacarnya, tetapi polisi mengatakan mereka terus melakukan penyelidikan. Saya ingin menunjukkan kepada Anda foto-foto Whitney di sini. Dia baru berusia 22 tahun. Dia lulus tahun lalu dari Universitas Auburn. Dia berasal dari Richmond, Virginia. Namun Whitney memilih Auburn karena dia tahu apa yang ingin dia lakukan dalam hidupnya. Dia ingin bekerja di bidang desain interior. Dan kami sebenarnya menemukan akun Instagram desain interior miliknya. Kamu bisa melihat gaya yang dia miliki, bakatnya untuk bidang yang ingin dia tekuni. Dia adalah anggota perkumpulan mahasiswi di Auburn. Dia dicintai oleh banyak orang. Dan seperti banyak orang di kampus, anggota SEC, dia belajar mencintai sepak bola perguruan tinggi. Dan dia sangat dekat dengan keluarganya. Obituarinya berbunyi, kutipan, meskipun kami tidak pernah bisa membayangkannya, bab terakhir kehidupan Whitney terjadi di Birmingham, Alabama, hanya beberapa minggu sebelum kepergiannya yang tragis dan tak terduga. Whitney sedang menemukan ritmenya, persis seperti yang selalu kami tahu akan dia capai dalam peran barunya sebagai konsultan perdagangan di Restoration Hardware. Wanita luar biasa dan mandiri ini sedang berada di ambang karir suksesnya di bidang desain interior. Pekerjaan yang selalu dia impikan sejak kecil saat menonton HGTV. Dalam waktu singkat yang berharga, sejak dia menjalani peran itu, rekan kerja dan atasan baru Whitney langsung terkesan oleh kebaikan, bakat, perhatian, dan integritasnya. Mengenal Whitney, dimanapun, bagaimanapun, mengapapun, atau selama apapun, berarti telah tersentuh dan diubah oleh jiwanya yang bersinar. Sekarang, kehilangan sebuah nyawa selalu sulit untuk dimengerti, siapapun orangnya. Tapi dalam kasus ini, Anda akan bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Bukan hanya bagaimana ini bisa terjadi pada seseorang yang telah melakukan begitu banyak hal baik dalam hidupnya dan masih punya banyak hal untuk diberikan. Tapi juga bagaimana ini bisa terjadi berdasarkan apa yang kita ketahui dari polisi sejauh ini dalam kasus ini. Sekarang, sebelum kita membahas apa yang sedang kita pelajari tentang penyelidikan ini dan mengapa tampaknya polisi mungkin telah mengajukan dakwaan, saya ingin Anda melihat foto pria ini. Namanya Jeffrey Scott Towers, usianya 54 tahun. Dia berasal dari Alabama, dan dialah orang yang diduga menarik pelatuk yang mengakhiri hidup Whitney. AL.com mengatakan bahwa dia adalah ayah dari pacarnya. Sekarang, sepertinya Towers tidak memiliki media sosial. Jadi, satu-satunya foto yang kita miliki tentang dia saat ini, yang beredar di internet karena cerita ini telah menarik begitu banyak perhatian secara nasional, adalah foto tahanannya. Dan foto ini diambil ketika polisi memutuskan untuk mengajukan dakwaan yang berkaitan dengan kematian Whitney. Sekarang, saya menghubungi pengacara Towers untuk melihat apakah mereka bisa memberi kami sedikit wawasan tentang apa yang terjadi. Dan mereka mengatakan bahwa klien mereka telah menjadi kutip warga negara yang produktif dan terhormat sepanjang hidupnya. Mereka juga mengatakan bahwa dia tidak memiliki riwayat kriminal. Jadi, mari kita bicara sedikit lebih lanjut sekarang tentang apa yang kita ketahui tentang bagaimana Whitney meninggal. Jadi, saya ingin kembali ke tanggal 7 Maret ketika polisi dipanggil ke sebuah rumah di Trussville, Alabama, yang berjarak sekitar setengah jam di timur laut Birmingham. Itu adalah Sabtu malam, dan sekitar pukul 9.20 ketika sebuah tembakan dilaporkan dilepaskan, menurut polisi. Whitney adalah orang yang tertembak. Dia dibawa ke rumah sakit di Birmingham, dan pada pukul 11 malam hari itu, dia dinyatakan meninggal dunia. Sekarang, rumah tempat penembakan itu terjadi tampaknya berada di ujung jalan buntu di Trussville. Dan dari yang bisa kita lihat, ini adalah lingkungan yang sangat bagus. Ada beberapa rumah besar di lingkungan ini. Dan kami melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap Towers, dan hasilnya menunjukkan bahwa dia memiliki alamat di jalan yang didatangi polisi itu. Jadi mari kita kembali ke tanggal 7. Polisi menyebut insiden tersebut saat itu sebagai kejadian terpisah dan tidak ada ancaman bagi masyarakat, menurut AL.com. Sekarang, sebagai seseorang yang mengikuti kisah kriminal nyata, kamu pasti sudah pernah mendengar kalimat-kalimat itu sebelumnya.
Polisi juga mengatakan pada saat itu bahwa seseorang telah ditahan, tetapi nama orang tersebut, keadaan seputar apa yang terjadi, tidak ada satupun yang diumumkan. Coroner di Jefferson County, Alabama, memutuskan bahwa kematian Whitney adalah sebuah kecelakaan, tetapi tidak ada tuntutan yang diajukan. Dan pada saat itu, cerita ini tampak sebagai sebuah tragedi dan tidak lebih dari itu. Tidak tampak sebagai kasus kriminal. Itu hanyalah tragedi yang sangat memilukan. Kehilangan nyawa yang membuat keluarga dan orang-orang terkasih tak akan pernah benar-benar pulih. Tapi sekarang semuanya telah berubah. Ini sekarang adalah kasus kriminal. Kasus kriminal yang sangat serius. Dan polisi telah menjerat ayah dari pacar Whitney dengan tuduhan serius. Jadi, sekitar 2 bulan setelah Whitney ditembak dan dibunuh di dalam rumah itu di Trussville, Alabama, Departemen Kepolisian Trussville mengatakan, kutipan, setelah penyelidikan ekstensif yang dilakukan oleh Divisi Investigasi Kriminal Departemen, detektif memperoleh surat perintah penangkapan pada 11 Mei 2026 melalui kantor Kejaksaan Distrik Jefferson County untuk Jeffrey Scott Towers dari Trussville. Polisi telah menjerat Jeffrey Scott Towers dengan tuduhan pembunuhan tidak berencana. Polisi mengatakan bahwa Towers ditahan pada 11 Mei tanpa insiden dan dia dapat membayar uang jaminan dan jaminan tersebut ditetapkan sebesar $50.000. Jadi sekarang dia sudah bebas sementara kasus ini sedang diproses di sistem peradilan pidana. Seperti yang saya katakan, saya sudah menghubungi pengacara yang mewakili Jeffrey Scott Towers. Ini adalah pernyataan lengkap yang mereka kirimkan kepada kami. Kutipan, apa yang terjadi pada Nona Robson adalah peristiwa yang tragis. Sementara kami memahami bahwa sistem peradilan harus berjalan, kami tahu bahwa fakta-fakta akan menunjukkan bahwa Tuan Towers tidak memiliki riwayat kriminal, telah menjadi warga negara yang produktif dan terhormat sepanjang hidupnya, dan tidak bersalah atas tuduhan ini. Kutipan selesai. Sekarang, pertanyaan besar yang masih ada sampai saat ini adalah apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu. Kami tidak tahu di mana Whitney ditembak. Kami juga tidak tahu apa yang menyebabkan tembakan itu dilepaskan. Dan kami juga tidak tahu apa yang membuat polisi mengatakan bahwa ini bukan sekedar kecelakaan seperti yang awalnya diperkirakan, tetapi sesuatu yang mereka yakini jauh lebih gelap, yaitu tuduhan pidana pembunuhan tanpa sengaja. Saat ini juga belum jelas kapan Towers akan kembali hadir di pengadilan atau kapan polisi akan merilis informasi tentang apa yang terjadi di dalam rumah itu yang menyebabkan kematian Whitney. Namun kami sedang berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi agar bisa memahami apa yang terjadi di dalam rumah itu. Sekarang, sebelum saya berbicara dengan seorang pengacara yang akan bergabung bersama kita, dan kita akan membahas lebih lanjut tentang apa yang mungkin sebenarnya terjadi dalam kasus ini, saya ingin membahas sedikit lagi tentang Whitney. Temannya mengatakan kepada surat kabar mahasiswa Auburn Plainsman, kutip, kepercayaan dirinya, semangatnya. Saya ingin menjadi seperti dia suatu hari nanti dan memiliki tujuan seperti dia. Memiliki semangat hidup seperti itu karena dia benar-benar menjalani hidupnya sepenuhnya dalam segala hal yang dia lakukan. Tutup kutipan. Bergabunglah bersama kami dan mari kita bahas lebih lanjut tentang hal ini. John Phillips, pengacara hak korban, terima kasih seperti biasa telah bersama kami di Law and Crime. Saya tahu Anda mengenal Alabama dengan baik dan berpraktik di sana. Apa yang bisa Anda simpulkan? Dan masih banyak hal yang belum kita ketahui dalam kasus ini. Dan itulah tanda tanya besar yang sedang coba dipecahkan oleh semua orang. Tapi, apa yang bisa Anda simpulkan ketika seorang koroner daerah, menyatakan ini sebagai penembakan tidak sengaja pada bulan Maret lalu, namun sekarang, 2 bulan kemudian, Jeffrey Towers, justru menghadapi dakwaan pembunuhan tanpa sengaja. 2 bulan dan 4 hari sepertinya. Ya. Kamu tahu, seringkali yang kamu lihat di laporan pembunuhan atau di laporan autopsi hanyalah kata pembunuhan. Aku sudah membocorkannya di pertanyaan tadi. Kamu tahu, para koroner hanya mencoba menentukan apakah seorang pria membunuh pria atau wanita. Dan mereka tidak membahas alasan atau caranya. Sekarang, pada titik tertentu, mereka digunakan secara forensik untuk melihat lintasan peluru, residu bubuk mesiu, jejak mesiu pada kulit. Semua hal itu untuk mencoba menentukan, kamu tahu, siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Tapi ketika kamu mengklasifikasikan, kamu tahu, pembunuhan tingkat 2, pembunuhan tanpa sengaja, pembelaan diri, itu masuk ke banyak fakta yang berada di luar tubuh itu. Jadi memang tidak biasa bagi, kamu tahu, seorang dokter forensik dalam laporan autopsi untuk mengatakan, saya pikir ini adalah pembunuhan tanpa sengaja. Itu sudah masuk ke ranah subjektif.
Seberapa sering, dan saya tahu Anda sering bekerja di sisi perdata. Tapi apakah investigasi seperti ini, kamu tahu, investigasi pembunuhan tanpa sengaja, memang memakan waktu selama itu untuk mencoba menyusun secara tepat apa yang terjadi. Kamu tahu, biasanya malah memakan waktu lebih lama. Jadi, meskipun dari kasus pembunuhan tanpa sengaja, kamu tahu, terkait dengan dokumen dakwaan, itu biasanya keputusan yang lebih mudah. Karena kamu tidak didakwa pembunuhan, kan? Kamu tidak perlu membentuk grand jury. Kamu tidak perlu menunggu hasil toksikologi atau analisis percikan darah. Jadi, kamu tahu, kasus-kasus seperti ini bisa memakan waktu 1 tahun. Itu bukan hal yang di luar kebiasaan. Ketika kepolisian, jaksa, mereka berusaha untuk melakukannya dengan benar. Di sini, karena ini hampir seperti mengkonfirmasi apa yang sudah kita ketahui. Memang terlihat seperti butuh waktu agak lama. Namun perbedaannya di sini adalah kamu sangat berurusan dengan tuduhan pembunuhan tidak disengaja dalam kasus ini. Kamu berurusan dengan apa yang akan dikatakan para saksi, bagaimana penampilan mereka, bagaimana mereka menyampaikan, karena kamu tahu argumen di sini, dan kita tidak tahu persis apa yang terjadi. Tapi saya tidak tahu apakah saya punya properti pistol di dekat saya. Saya akan gunakan spidol ini. Kamu tahu, seseorang mengeluarkan pistol dan sesuatu terjadi, lalu pistol itu meletus dan menewaskan gadis malang ini. Dan pertanyaannya adalah, kamu tahu seberapa besar niatnya, seberapa besar tingkat kecerobohannya. Kamu tahu, itu satu hal kalau kamu mengarahkan dan berkata, saya akan menembakmu. Kamu tahu, itu menunjukkan adanya niat. Tapi biasanya dalam kasus pembunuhan tanpa sengaja, itu adalah perilaku ceroboh atau perilaku tidak sengaja dengan senjata api yang menurut saya selalu ceroboh, yang membuatnya masuk dalam penyelidikan 2 bulan itu. Seperti kategori pembunuhan tanpa sengaja, kamu tahu. Tapi kalau saya adalah keluarga korban, dan biasanya klien saya adalah mereka, kamu tahu, saya sama sekali tidak tenang soal ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Putri saya tidak bisa menceritakan kisahnya karena dia sudah tidak bersama kita lagi. Dan kita tidak tahu siapa, kamu tahu. Pertanyaan besar lainnya adalah, siapa lagi yang ada di rumah malam itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kita tahu itu jam 9.20 di hari Sabtu. Sepertinya ini adalah rumah tower, rumah yang sangat bagus. Sepertinya berada di ujung jalan buntu, tempat semua ini terjadi. Dia menyinggung sesuatu yang menurut saya bagus untuk dijelaskan, karena kita semua sedang mencoba memahami cerita ini. Karena kamu tahu, kalau ini kasus pembunuhan, dan ini bukan seperti itu. Biasanya, secara umum, individu satu membunuh individu dua, dan memang berniat membunuh individu dua. Apa yang harus dibuktikan oleh jaksa dalam kasus pembunuhan tanpa sengaja, agar seseorang dinyatakan bersalah atas pembunuhan tanpa sengaja? Benar. Jadi orang-orang biasanya memikirkan kasus klasik. Dan saya sendiri pernah kuliah hukum di Universitas Alabama. Jadi itu, tempat saya kuliah hukum, berjarak sekitar 1 jam dari lokasi kejadian ini di Birmingham. Anda tahu. The Era. Tapi Anda tahu, di sekolah hukum pembelaan pidana, dasar-dasar pidana, itu orang-orang langsung berpikir tentang pembunuhan, benar? Di mana ada premeditasi, di mana kita memikirkan untuk membunuh seseorang. Anda ingin membunuh seseorang, bahkan hanya sesaat, benar? Bahkan juri-juri telah mengatakan bahwa saat mengambil senjata di laci dashboard, membukanya, itu bisa menjadi waktu untuk merencanakan pembunuhan. Orang biasanya berpikir tentang rencana besar, seperti saya benci orang ini, saya harus mencari cara untuk meracuni mereka. Saya mencari di Google. Oke, bukan itu maksudnya. Yang berikutnya di bawah itu adalah seperti yang disebut heat of passion, kan? Di mana kamu marah, tapi semuanya semakin memanas, atau kamu sedang bertengkar di jalan, dan tiba-tiba kamu menembak, kamu terlibat baku tembak, kan? Itu bukan yang dimaksud di sini. Jadi dengan mengeliminasi, yang tersisa adalah ada senjata itu keluar, dan ada penggunaan senjata api secara tidak sengaja atau ceroboh, sehingga senjata itu meletus dan melukai atau membunuh seseorang. Jadi kamu tahu, ini adalah perpaduan antara kecelakaan dan kecerobohan. Dan jika kecerobohannya terlalu parah, kamu bisa kembali masuk ke kategori pembunuhan. Dan kamu tahu, biasanya dakwaan baru diajukan setelah beberapa waktu, karena yang dicari adalah dakwaan yang tepat. Kamu tidak akan mencoba mengajukan dakwaan yang terlalu berat. Jadi aku membayangkan ini adalah yang terbaik yang mereka punya.
Mereka belum berkomitmen pada hal itu. Masih ada masa kedaluarsa di mana mereka bisa menaikkan dakwaan. Tapi biasanya dalam 2 bulan itu, mereka sudah bertemu dengan keluarga. Mereka sudah bertemu dengan semua orang di rumah dengan asumsi ada lebih dari 2 orang. Menurut saya, kita memang tidak menyebut namanya. Tapi saya rasa cukup adil untuk berasumsi bahwa pria muda lain yang punya hubungan dengannya, yang seperti pacarnya atau semacamnya, mungkin juga ada di sana. Tapi kita pernah melihat kasus-kasus di mana senjata api dibiarkan begitu saja dan anak di bawah umur mendapatkannya, lalu orang tuanya didakwa dengan sesuatu. Seringkali itu adalah tuduhan pembunuhan karena kelalaian. Dan memang ada masa di mana orang-orang menyimpan senjata api tanpa pengaman, atau mencampur senjata dengan minuman keras, atau mencampur dengan permainan. Dan jangan pernah melakukan itu. Benar, tidak. Dan itulah masalahnya. Dan seperti Alabama, bahkan sebagai sebuah negara bagian, adalah negara bagian yang menurut saya reputasinya adalah hukum senjatanya tidak seketat, bisa dibilang, seperti jika Anda berada di tempat seperti Massachusetts atau New York. Dalam situasi ini, dan sekali lagi, kita tidak tahu. Saya hanya ingin menegaskan itu. Kita benar-benar tidak tahu, kita ingin tahu. Kita sedang mencoba mencari tahu apa yang terjadi di dalam rumah. Namun, dia ditahan dengan jaminan sebesar $50.000. Dan jika melihat kolom komentar pada postingan Departemen Kepolisian Trussville saat mereka mengumumkan penangkapan ini, komentar nomor 1 yang dibuat oleh banyak orang adalah, bagaimana mungkin seseorang diduga mengambil nyawa orang lain, bahkan jika itu situasi pembunuhan tanpa sengaja. Namun, kamu tetap ditetapkan uang jaminan yang bisa kamu bayarkan, dan bahkan mungkin tidak perlu menginap semalam pun di penjara. Ya, hal-hal seperti ini menghancurkan keluarga, kamu tahu. Karena bukan hanya itu saja. Jadi cara saya mengatakannya saat saya melakukan presentasi kepada keluarga-keluarga, kamu tahu saya berpraktek di Alabama, sebagian besar praktik saya sekarang ada di Florida. Tapi kamu tahu, keadilan itu dieja dengan satu cara, keadilan. Itu ada di plat mobil saya. Entah bagaimana saya mendapatkannya. Tapi itu didefinisikan dengan banyak cara berbeda oleh keluarga. Dan ketika mereka mengalami ketidakadilan terbesar, benar, ketika mereka kehilangan seseorang atau mengalami kelumpuhan pada keempat anggota tubuh, tapi terutama dalam kasus kematian anak atau orang tua, Anda ingin kasus pidana menanganinya dengan benar terlebih dahulu, bukan? Karena tidak ada keadilan jika pembunuhmu masih berkeliaran di jalanan. Sangat jarang. Lalu ada juga yang namanya keadilan administratif. Ada bentuk keadilan seperti dalam kasus Jordan Davis. Ketika dia ditembak dan dibunuh, ibunya sebenarnya menjadi anggota Kongres karena dia mulai mengajukan petisi ke Kongres. Dan kemudian Lucy Macbeth akhirnya menjadi anggota Kongres, bekerja pada undang-undang senjata api di Washington DC. Ada dorongan dari dalam dirimu. Dan perkara perdata juga berjalan beriringan dengan itu. Dan kadang yang satu membantu yang lain di mata publik saat kamu ingin kisah anakmu tersampaikan. Jadi memang ada banyak hal seperti itu. Dan saat saya duduk bersama keluarga korban, saya seperti, ya kamu tahu, biar saya jelaskan konstitusi Amerika Serikat. Dan biar saya lihat apakah saya punya Bill of Rights di sini dan bagaimana sistem jaminan itu bekerja. Kamu tahu, dia harus mendapatkan jaminan yang wajar dan dia berhak bertemu dengan pengacaranya secara pribadi. Mereka tidak mau mendengarnya kan? Karena putri mereka tidak mendapatkan jaminan. Putri mereka tidak bisa berjalan-jalan di dunia ini lagi. Dan itu memang menyakitkan. Menurut saya itu memang terasa rendah. Tapi sekali lagi, saya pikir itu akan menjadi bagian dari kenyataan bahwa senjata ini dilindungi amandemen kedua. Hanya saja ditinggalkan atau digunakan dengan cara yang seharusnya tidak dilakukan tanpa niat jahat. Dalam beberapa kasus, apakah jaminan, seperti apakah ada sesuatu yang bisa dibaca tentang seberapa kuat kasus yang dimiliki jaksa, jika seorang hakim melihat kasus ini dan hanya mengatakan, kita akan menetapkan jaminan $10.000, dibandingkan misalnya, jika dia ditahan dengan jaminan $100.000 atau lebih dari itu. Tapi, Anda tahu, kalau dia hanya membayar 10%, menurut saya itu sebenarnya tidak banyak uang yang harus dikeluarkan untuk bisa keluar sementara kasus ini berjalan. Apakah itu menunjukkan sesuatu ketika Anda melihat jaminan yang serendah itu tentang bagaimana seorang hakim mungkin memandang kasusnya dan berpikir, saya rasa kasus ini tidak terlalu kuat? Tentu saja, karena juga ada tekanan publik dari pemberitaan tentang jaminan yang Anda keluarkan. Anda tahu, dalam kasus yang melibatkan polisi, Anda tahu,
penganiayaan terhadap petugas penegak hukum secara tradisional di seluruh negeri, kasus-kasus itu mendapatkan jaminan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena para hakim itu selalu memiliki petugas polisi di ruang sidang mereka dan mereka ingin melindungi polisi. Penganiayaan yang sama terhadap seorang tunawisma tidak akan mendapatkan jaminan yang sama. Haruskah begitu? Mungkin, tapi itulah sifat kejahatannya. Dan di sini, jika ini adalah anak-anak berusia 20 tahun, 19 tahun, dan ini terjadi dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi, menurut saya itu penting. Apalagi jika alkohol terlibat. Menurut saya, hal itu berpengaruh pada ada tidaknya dasar yang cukup dan kemungkinan memenuhi beban pembuktian ketika seorang hakim mencoba menetapkan jaminan yang adil. Jadi ya, fakta-fakta memang penting. Dan Anda tahu, kita tidak tahu seberapa diperdebatkan hal itu oleh pihak jaksa, karena biasanya merekalah yang mengatakan, "Yang mulia, kami ingin tanpa jaminan," atau Anda tahu, $1 juta. Anda tahu, dengan informasi yang sangat sedikit, mungkin saya terlalu banyak menafsirkan hal ini. Tapi ketika saya melihat pernyataan yang dirilis, Johnny Amari namanya. Dia adalah seorang pengacara pembela pidana di Birmingham. Kalimat yang dia berikan tentang kliennya adalah, "Kami tahu fakta akan menunjukkan bahwa Tuan Towers tidak memiliki riwayat kriminal. Dia telah menjadi warga negara yang produktif dan terhormat sepanjang hidupnya dan tidak bersalah atas tuduhan ini. Dan bagian warga negara yang terhormat, bagian produktif, bagian tanpa riwayat kriminal, semua itu dalam beberapa kasus mungkin tidak berpengaruh pada apa yang terjadi malam itu, tapi itu adalah sesuatu yang ingin Anda sampaikan untuk klien Anda, karena saat ini saya rasa dia tidak punya media sosial. Jadi, satu-satunya foto yang kita punya tentang pria itu adalah foto mugshotnya dalam kasus pembunuhan tidak berencana. Mengingat apa yang terjadi dan saat kita mempelajari situasi di sekitarnya, seberapa penting bagian karakter dari orang yang dituduh jika dan ketika perkara ini masuk ke persidangan? Itu sangat besar. Dan pengadilan opini publik adalah yang pertama kali menyorotinya. Dan pengacara seharusnya bertanggung jawab terkait dengan pernyataan pers. Dan menurut saya, dia sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Saya sudah tidak menangani pembelaan pidana lagi. Saya rasa saya hanya punya satu kasus tersisa. Joe Exotic benar-benar membuat saya kapok dari pembelaan pidana. Tapi, ada kalanya saya berkata, baiklah kita ganti foto tahananmu. Beri saya foto yang bagus supaya bisa saya pakai sebagai pengganti. Dan mungkin ada yang akan memakai foto bagusmu itu saja. Tapi kadang-kadang kamu tidak ingin apapun tersebar di luar sana. Dan ketika berbicara tentang, sekali lagi, subjektivitas pembunuhan tanpa sengaja, saya tidak mengatakan kejahatan subjektif. Maksud saya, Anda tahu, keadaan, bukti tidak langsung yang terlibat di dalamnya, terkadang memang bergantung pada riwayat kriminal dan etika serta moralitas. Dan dalam situasi saling tuding, di mana dia sudah tidak bisa lagi berbicara, Anda ingin langsung membelanya sejak awal. Klien pembela pidana Anda dan berkata, "Lihat, orang ini seharusnya dipercaya dengan kata-katanya." Biarkan mereka sendiri, karena Anda tahu, semakin tinggi profil kasusnya, semakin orang itu akan, Anda tahu, diganggu di Piggly Wiggly atau Winn-Dixie. Ini Alabama, omong-omong. Bagaimana bisa ada referensi Piggly Wiggly? Betul sekali. Tapi memang semuanya itu penting dan berpengaruh. Masuk ke dalam penetapan jaminan dan juga seberapa cepat kasus itu akan diproses. Biasanya pada titik ini kita sudah punya beberapa fakta. Biasanya senjatanya ditinggalkan di atas meja atau senjatanya dilempar-lempar di ruang tamu atau apapun skenario yang menyebabkan pembunuhan tidak sengaja dan menyebabkan kematian. Biasanya kamu sudah tahu sedikit lebih banyak pada saat ini. Tapi kamu tahu, saya terus memikirkan keluarga wanita muda malang ini yang mungkin tahu lebih banyak daripada kita, tapi tetap saja sedang berduka dan dalam kegelapan. Dan terakhir, saya tidak tahu apakah keluarganya sudah menyewa pengacara untuk hal ini. Saya tidak tahu apakah ada semacam gugatan perdata yang bisa diajukan, tapi bagaimana tuduhan pembunuhan tanpa sengaja memengaruhi gugatan perdata yang mungkin ditempuh oleh keluarga dalam situasi seperti mereka. Ya, jadi pertama-tama memang ada gugatan kematian akibat perbuatan melawan hukum yang bisa diajukan di sini. Dan ada masa kedaluarsa gugatan tergantung pada negara bagian, biasanya 1 sampai 2 tahun.
Beberapa minggu lalu ada keluarga di Alabama yang menelpon saya dan ingin mengajukan gugatan kematian akibat perbuatan melawan hukum dan mereka diberitahu oleh aparat negara bahwa mereka masih punya kasus sampai vonis dijatuhkan. Dan saya bilang, sayangnya itu tidak benar. Anda tahu, itu dihitung dari tanggal kejadian. Dari tanggal penembakan itulah jalur perdata harus segera ditempuh. Jadi mereka perlu setelah mereka Anda tahu selesai berduka, meskipun sebenarnya tidak akan pernah selesai berduka atas kehilangan anak, tapi mereka perlu menindaklanjutinya dan berbicara dengan seseorang. Karena ada gugatan kematian akibat perbuatan melawan hukum. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah ada perlindungan asuransi? Apakah ada aset? Itu adalah analisis yang sama sekali berbeda, tapi ini memenuhi unsur gugatan kematian akibat perbuatan melawan hukum, baik terhadap penembak maupun siapapun yang mungkin terlibat. Kami bahkan pernah menuntut produsen senjata api dalam sebuah kasus. Ada undang-undang yang menyatakan jika senjata api gagal tembak, ada perlindungan kekebalan hukum. Tetapi juga ada dasar hukum yang memungkinkan gugatan terhadap produsen senjata, penjual senjata, semuanya. Dan saat ini, kamu memang belum tahu cukup banyak. Kamu tahu, cakupan asuransi memang dibuat agar kasus-kasus seperti ini tidak bisa dilanjutkan atau tidak ditanggung asuransi. Dan kemudian, seseorang harus menanggung sendiri biaya pengacara perdata di samping membayar pengacara pidana. Tapi kamu tahu, ada banyak pengacara, termasuk saya sendiri, yang menangani kasus-kasus seperti ini. Di Birmingham ada beberapa teman baik saya yang menangani kasus-kasus seperti ini. Ya, dan kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Jelas, masih banyak yang harus dipelajari dalam kasus ini. Kehilangan tragis seorang wanita muda yang masih punya banyak masa depan di depannya. Kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. John Phillips, pengacara hak korban. Selalu senang bisa menghadirkan Anda di Law and Crime. Terima kasih sudah bersama kami. Dengan senang hati. Sekali lagi, masih belum jelas kapan Towers akan kembali menghadapi hakim. Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan mencoba mencari lebih banyak informasi tentang apa yang membuat polisi menjeratnya dengan tuduhan pembunuhan tanpa sengaja. Sekian untuk On The Case dari Law and Crime. Berlanggananlah ke kami di YouTube dan Spotify. Dan sekarang, kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa minggu depan.